Ya wawancarai. Kamu kan bukan yang demo kan? Iya. Ya tanyakan yang demo, bukan tanya ke saya. Mereka mintanya ditemui, Pak. Iya. Kata siapa? Anggapannya Ada berita yang sangat menarik nih dari Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Jadi gini kawan-kawan, Ahmad Lutfi ini didemo 3 kali oleh para mahasiswa dan dituntut dicari oleh para mahasiswa agar Ahmad Lutfi menemui pendemo. Tapi yang bikin menarik ketika Ahmad Lutfi ditanya oleh wartawan, "Pak, Bapak dicari pendemo, suruh ketemu," kata Ahmad Lutfi kayak gini. Kata siapa? Wah, ini Ahmad Lutfi seolah-olah enggak tahu atau emang dia ogah menemui para pendemo, kawan-kawan. Akhirnya dari sinilah dibanding-bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi yang dahulu kala menemui pendemo dengan sendirinya tanpa paksaan ya, sampai terluka Kang Deddy Mulyadi. Coba kita saksikan videonya bersama-sama satu persatu ya. Video yang pertama kita lihat dari tanggapan Ahmad Lutfi dulu nih. Ya wawancarai. Kamu kan bukan yang demo kan? Iya. Ya tanyakan yang demo, bukan tanya ke saya. mereka mintanya ditemui, Pak. Iya. Kata siapa? Anggapannya Kemarin Yuk, Pak kita di orasi temuin. Pak. Ya, Pak, ini mungkin dari gubernur seperti apa, Pak? Anggapannya seperti apa, Pak? Gak Kalau apa-apa. dari Jadi Mas menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan tertib, tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, dengan santun, dan nanti dari pihak kepolisian akan mengantar, ya kita akan menerima. Dan ini semuanya adalah kita reduksi, kita terima terkait dengan apa yang disampaikan. Dan tidak hanya di Jawa Tengah, di termasuk daerah lain. Dan ini merupakan suatu koreksi dari masyarakat yang perlu kita lakukan antisipasi yang lebih ke depan. kalau dari berharap ditemuin oleh Pak Hukum sendiri seperti apa, Pak? Apakah akan ditemuin nantinya, Pak? Tanyakan yang pengusaha, Anda yang demo atau Anda yang wawancara? Iya, jadi kan bersedia nggak, Pak? Bukan, Anda yang demo atau yang wawancarai? Wawancarai, Pak. Ya wawancarai. Kamu kan bukan yang demo kan? Iya. Ya tanyakan yang demo, bukan tanya ke saya. Mereka mintanya ditemui, Pak. Iya. Kata siapa? Anggapannya gimana, Pak? Kemarin Yuk, Pak kita di orasi temuin. Pak. Di mana? Sebelah mana? Pertama, tanggapan Ahmad Lutfi itu seolah-olah tidak tahu ya, padahal udah 3 kali kantornya didemo oleh para pendemo ya, mahasiswa. Kemudian ketika ditanya oleh wartawan, akhirnya menanggapi seperti ini. Oke, saya akan menemui para pendemo untuk berdialog. Nah, ini sebelum-sebelumnya kemana nih Ahmad Lutfi? Kenapa tidak menemui? Apakah Ahmad Lutfi tidak ada di kantor pada waktu itu? Kenapa bisa tidak tahu? Apakah ini pura-pura tidak tahu? Atau benar-benar tidak tahu nih Ahmad Lutfi? Akhirnya karena ditanya oleh para wartawan, yang mana ketika dia menjawab akan menentukan nasib dirinya. Wah, jawabannya sangat keren sekali ya kan. Akan menemui dan berdialog oleh para pendemo katanya. Menurut kalian mana yang benar nih? Coba kita lihat bagaimana nih aksi demo 3 kali nih di gedung untuk menemui Ahmad Lutfi nih ya. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Mbak, ini kan sudah 3 kali demonstrasi ya mahasiswa ya Mbak ya. Tapi tidak kunjung. 2 kali ini 2 kali. Oh ya sudah 2 kali, tapi tidak kunjung ada perwakilan seperti dari gubernur, wakil gubernur atau DPRD. Itu gimana Mbak tanggapannya Mbak? Sampai saat ini belum ada respon apapun, baik dari gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota, wakil wali kota, DPR, belum ada respon sama sekali. Kecewa ya berarti ya Kak? Sangat-sangat kecewa karena kami datang bawa kajian, kami datang bawa hasil penelitian, dan kami datang bawa naskah akademik yang itu memang kami kaji dari grassroots gitu yang mungkin para rezim tidak lakukan. Titip Mbak pesan untuk gubernur, wakil gubernur atau DPRD Jawa Tengah Mbak untuk menemui Mbak. Oke, pesan spesifik untuk
Bapak Ibu temui kami akan sampaikan kajian lengkap kami soal kondisi masyarakat hari ini supaya Bapak Ibu tidak salah lagi dalam mengambil kebijakan. Mbak ini tadi menginginkan untuk masuk ya, kenapa Mbak ingin masuk? Gini, kita ingin masuk, konteksnya bukan untuk chaos dan sebagainya, tapi kita ingin berdialog secara langsung. Kita ingin menyampaikan kajian-kajian yang kami buat. Jadi sebelum demo ini berlangsung, kami sudah hampir 2 minggu mengumpulkan kajian-kajian dari 15 komisariat atau 15 kampus yang ada di Kota Semarang. Kemudian juga supaya ini menjadi efektif, bukan hanya menghabiskan tenaga, tapi kami ingin berdialog dan memberikan langsung hasil kajian kami. Nah, ini tadi kan tidak ditanggapi ya Mbak, atau tidak dengan masuk. Nah, ini gimana respon dari kami akan menunggu sampai nanti bisa masuk ke dalam, kemungkinan nanti tidak ada tanggapan, kemungkinan nanti kita akan melakukan aksi yang selanjutnya. Jadi aksi hari ini hanya pembuka, sebenarnya bukan hari ini, karena di hari Senin kemarin teman-teman PMI juga ikut aksi untuk dengan BEM Sera, kemudian dilanjutkan hari ini, dan kemungkinan hari Jumat nanti akan ada aksi. Berarti kalau ini nggak nanti akan aksi lagi ya Pak ya? Berbahasa yang satu. Bahasa tanpa kebohongan. Jadi mau diwawancara apa kok ya? Kan Lutfi kan pembina. Galakan! Tenang dulu galakan! Tahan! Tolak MBG dan UU Polri, mahasiswa Semarang bakar ban di depan Gubernuran. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, dengan membawa 8 tuntutan. Massa mendesak perbaikan kondisi ekonomi nasional serta menolak sejumlah kebijakan, termasuk RUU Polri, MBG, dan Koperasi Desa, Kopdes. Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat melakukan pendobrakan pagar kantor gubernur sebagai bentuk kekecewaan karena tidak dapat masuk ke area kantor. Ketegangan meningkat ketika massa membakar ban dan sampah di depan gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai simbol protes terhadap tidak dibukanya akses bagi peserta aksi. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, Polrestabes Semarang mengerahkan sekitar 1.000 personel gabungan dari berbagai satuan serta bantuan dari sejumlah Polres jajaran Polda Jawa Tengah. Aparat disiagakan untuk mengantisipasi potensi tindakan anarkis dan memantau pergerakan massa yang dinilai berpotensi melakukan aksi provokatif. Bahwa kegiatan hari ini yang awal mulanya itu dilaksanakan oleh para mahasiswa unsur daripada PMI ini dari beberapa kampus yang telah melaksanakan aksi di wilayah Kota Semarang, yaitu dari pukul 4:30 sampai dengan pukul 6 lewat, di mana kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih ada sekitar 200 orang untuk golongan mahasiswa. Kemudian untuk pengamanan yang kita laksanakan, yaitu kita dengan melibatkan beberapa unsur, baik dari Polda, kemudian dari Polres juga, yang mana kita melibatkan kurang lebih ada sekitar 1.000 orang untuk melakukan pengamanan kegiatan hari ini. Petugas yang melihat adanya pembakaran, kemudian melakukan langkah memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Massa aksi yang tidak bisa menemui Gubernur Jawa Tengah ini, akhirnya memilih membubarkan diri dan akan kembali untuk melakukan aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Di sini ada beritanya saya bacakan, sudah 3 demonstrasi di kantor Gubernur Jateng dalam sepekan. Masa aksi serukan, di mana Ahmad Lutfi? Mana Ahmad Lutfi? PMI Kota Semarang kembali menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Rabu 17 bulan 6 2026. Aksi ini menjadi demonstrasi ketiga dalam sepekan di lokasi yang sama. Dalam orasinya, massa menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan serta mempertanyakan keberadaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.
karena belum ada perwakilan pemerintahan maupun DPRD Jateng yang menemui peserta aksi. PMII menyatakan ingin berdialog langsung dan menyerahkan hasil kajian yang mereka kumpulkan dari 15 kampus di Kota Semarang selama hampir 2 pekan. Massa mengaku kecewa karena belum mendapat respon dari pemerintahan daerah dan DPRD Jawa Tengah. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika permintaan dialog tetap tidak mendapat tanggapan. Nah, akhirnya setelah 3 kali demo di depan gedung Ahmad Lutfi nih, gedung gubernur, ditanggapilah oleh Ahmad Lutfi ya, katanya ingin menemui dan berdialog. Ya semoga saja tidak omon-omon ya, benar-benar menemui kawan-kawannya. Coba kita lihat deh di sini perbedaan yang menyoroti Ahmad Lutfi dengan Kang Deddy Mulyadi nih ya. Kang Deddy Mulyadi menemui warga, menemui pendemo maksud saya tanpa dipaksa, tanpa suruhan, pengen sendiri. Karena menemui akhirnya Kang Deddy Mulyadi terluka. Nah ini meskipun video lama tapi masih dibanding-bandingkan dengan video ini nih ya. Kurangnya peri sarua. Pak Dede. DPR-nya joget-joget Pak Dede di loteng Pak Dede. Iya nuhut ini jangan. Joget-joget Pak Dede. Kamu tidak tahu enggak? Wajahku terluka. Itu kok lihat darah jatuh di atas bajuku. Tapi getis ya teh, getis Pak Dede. Ya Allah. Perjuangan Pak Dede. Pokoknya sia nu maledog aing ku aing didoakeun sia. Pamajikanna kawin deui ka batur. Bahaya Pak. Pokoknya nu maledog urang eta pamajikanna dicopot batur lamun kawin urang ka batur. Akan keur dititah tadi. Atuh neang saurang teh di sisi eun di sini. Jual di sini kan gubernur gitu. Lawan yang lawan. Lanjutkan mundur. Akhirnya gara-gara pernyataan Ahmad Lutfi ketika ditanya oleh wartawan, Pak dicariin para pendemo, wah itu gara-gara itu dibandingkanlah dengan Kang Deddy Mulyadi. Aksi Kang Deddy Mulyadi menemui pendemo. Ini video lama sekali ketika desah-desus Syahroni, Uya Kuya bubarkan DPR gara-gara pernyataan para DPR yang membuat warga geram ya kan. Wah ini demonya sangat parah sekali nih. Tepatnya kalau nggak salah 10 bulan atau 9 bulan yang lalu. Pada waktu itu di gedung sate nggak tahu gedung DPR ini, DPRD malam-malam di demo ditemui oleh Kang Deddy Mulyadi. Wah di situ suasananya sangat ya, karena ditemui Kang Deddy Mulyadi ada yang tidak suka, ada pula yang suka. Makanya Kang Deddy Mulyadi kenapa di situ terluka-luka, mungkin itu karena ada orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Di situ akhirnya saya masih ingat Kang Deddy Mulyadi mentraktir pendemo beli makanan dan lain sebagainya. Intinya Ahmad Lutfi ya saya katakan lagi-lagi dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi gara-gara pernyataannya yang tadi kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya.